Oke, sekarang kita bahas contoh 5.2. Itu diketahui sebuah NMOS dengan L sama dengan 0,18 mikrometer, W-nya 2 mikrometer, COX-nya 8,6 femtofarad per mikrometer kuadrat, mu N-nya sama dengan 450 cm kuadrat per volt second, dan tegangan threshold-nya sama dengan 0,5 volt. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitunglah besar VGS dan VDS yang menyebabkan MOSFET bekerja di batas saturasi dengan ID sama dengan 100 mikroampere. Kemudian yang B soalnya, jika VGS-nya konstan, berapa VDS sehingga ID-nya sama dengan 50 miliampere. 50 sehingga ID-nya sama dengan 50 mikroampere. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, jika MOSFET beroperasi di daerah saturasi dengan VDS sama dengan 0,3 volt, hitung perubahan ID jika VGS berubah dari 0,7 volt sebesar 0,01 volt dan min 0,01 volt. Maka yang kita lakukan pertama kali yaitu kita harus menghitung dulu berapa parameter proses dan transkonduktansi dari transistornya. Ini ya rumusnya, Kn aksen sama dengan mu N kali COX sama dengan 450 kali 10 pangkat min 4 kali 8,6 kali 10 pangkat min 15 dikali 10 pangkat 12 ampere per volt kuadrat sama dengan 387 mikroampere per volt kuadrat. Ingat ya, hati-hati dengan satuan. Ini satuannya femtofarad. Berarti sebenarnya kalau femtofarad per mikrometer kuadrat, nah jadinya sama dengan ini. 8,6 kali 10 pangkat min 15. Kemudian kita cari Kn-nya sama dengan Kn aksen kali W per L sama dengan 387 kali 2 per 0,18. Ini duanya sama-sama mikrometer. Ini mikrometer juga. 387-nya mikroampere per volt kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 4,3 miliampere per volt kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ke soal A. Itu pertanyaannya menghitung besarnya VGS dan VDS yang menyebabkan MOSFET bekerja di batas daerah saturasi dengan ID sama dengan 100 miliampere. Maka kita tahu rumus ID sama dengan setengah Kn VOV kuadrat itu untuk kondisi saat dia saturasi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya 100 kali 10 pangkat min 6 ampere, nih ya mikro, sama dengan setengah kali 4,3 kali 10 pangkat min 3 ampere per volt kuadrat dikali VOV kuadrat, sehingga didapatlah VOV sama dengan 0,22 volt. Nah, sekarang kita hitung berapa besarnya VGS. Ingat ya, rumusnya VGS sama dengan tegangan threshold ditambah dengan tegangan overdrive. Nah, sama dengan kita punya VTN-nya 0,5 volt, kemudian ditambah 0,22 volt sama dengan 0,72 volt. Sehingga kita udah menentukan ya nilai dari tegangan VGS. Sekarang bagaimana dengan VDS? Ingat, jika dia di batas saturasi, maka VDS sama dengan VOV. Tegangan drain source sama dengan tegangan overdrive. Maka sama dengan 0,22 volt. Oke. Kemudian kita lanjut soal B.
Sekarang pertanyaannya, jika VGS-nya konstan, berapa VDS sehingga ID sama dengan 50 mikroampere? Ini nggak ada ya? Oke. Maka, yang pertama-tama yaitu di VGS-nya konstan, berarti VGS itu dijaga konstan pada 0,72 volt. Kemudian, ID dikurangi dari nilai yang didapatkan pada batas saturasi tadi. Sehingga MOSFET bekerja pada daerah trioda. Nah, kita punya rumus ya, ID pada MOSFET bekerja di daerah trioda. ID sama dengan KN kali VOV kali VDS kurang setengah VDS kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Ini 50 mikroampere ya. Kita masukkan 50 kali 10 pangkat min 6 ampere. Kemudian KN-nya 4,3 kali 10 pangkat min 3 ampere per volt kuadrat. Kemudian dikali, kita masukkan VOV-nya 0,22. Dikali VDS dikurangi setengah VDS kuadrat. Nah, sehingga didapatlah persamaan kuadrat. VDS kuadrat dikurang 0,44 VDS ditambah 0,023 sama dengan 0. Ingat, rumus mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC bisa ya. Nah, maka sehingga didapat yang pertama VDS-nya sama dengan 0,06 volt. Yang satunya lagi dapatnya 0,39 volt. Nah, sekarang kita harus menentukan bagaimana nilai dari VDS ini. Mana sebenarnya yang digunakan atau mana sebenarnya yang possible. Maka, jika kita lihat VDS-nya sama dengan 0,39 volt, itu dia lebih besar dari tegangan overdrive. Karena tegangan overdrive-nya cuma 0,22 volt. Maka, MOSFET tidak mungkin sedang bekerja di daerah trioda. Karena syarat untuk bekerja di daerah trioda itu, ingat, VDS-nya, VDS kecil dari VOV. Maka, mana yang memungkinkan? Yaitu yang satunya lagi. VDS sama dengan 0,06 volt. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaannya. Jika MOSFET berada di daerah saturasi dengan VDS 0,3 volt, hitung perubahan ID jika VGS berubah dari 0,7 volt sebesar 0,01 dan min 0,01 volt. Nah, caranya, yang pertama-tama itu untuk VGS 0,7 volt, VOV-nya 0,2 volt, karena VDS-nya itu 0,3 volt, maka transistor bekerja di daerah saturasi. VDS-nya lebih besar dari VOV, berarti dia di daerah saturasi. Maka rumus yang kita pakai itu rumus ini. ID sama dengan setengah KN VOV kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatlah ID-nya sama dengan 86 mikroampere. Nah, sekarang ditanya, berapa perubahan ID jika VGS-nya berubah dari 0,7 volt sebesar 0,01 volt. Berarti kita tambahkan, sekarang VGS-nya 0,71 ini dapatnya dari 0,7 volt ditambah 0,01 volt. Nah, sekarang VOV-nya juga bertambah 0,01 volt sehingga menjadi 0,21 volt. Dengan rumus yang sama, kita masukkan angkanya sehingga didapat ID sama dengan 94,8 mikroampere. Maka kita dapat delta VGS untuk positif 0,01 volt, itu delta ID-nya sama dengan 8,8 mikroampere. Nah, sekarang kita cek untuk yang min 0,01 volt. Berarti VGS-nya menjadi 0,69 volt, VOV-nya sama dengan 0,19 volt. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus yang sama, ID sama dengan setengah KN kali VOV kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat 77,6 mikroampere.
Maka delta VGS untuk perubahan sebesar negatif 0,01 volt, ID, delta ID sama dengan min 8,4 mikroampere. Jadi, kesimpulan dari soal ini, terutama untuk soal C ya, itu perubahannya hampir sama. Yaitu yang satunya 8,8, yang satunya 8,4. Berarti MOSFET beroperasi pada kondisi hampir linear ketika perubahan VGS diatur rendah. Ini kita mengabaikan tanda positif negatifnya ya, kita cuma melihat besarnya angka perubahan arus drain. Kita bisa lihat satunya 8,8, satunya 8,4, hampir sama, itu berarti MOSFET-nya beroperasi dalam kondisi linear. Oke.